Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana aujadada bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pelajaran tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 4 dan juga 5. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jauhkan dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit corona ini. Dan juga semoga kita semua diberikan pemahaman yang baik dan diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas maupun dalam memahami pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syirul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran tema halaman 80 ada latihan. Saya baca terlebih dahulu. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Kemudian saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Nah, jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut. Nanti kita jawab soal yang ini, ya. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut. Perhatikan gambar garis bilangan untuk persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan berikut. Garis bilangan berikut menunjukkan persepuluhan 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Ini adalah garis bilangan persepuluhan. Kenapa persepuluhan? Karena di sebelah kanan koma atau setelah koma itu ada satu angka. Satu angka itu berarti dia persepuluhan. Begitupun yang perseratusan. Kalau garis bilangan berikut menunjukkan perseratusan, maka ada dua angka setelah koma, itu perseratusan. 0, 0,01, 0,02, 0,03 dan juga seterusnya. Kemudian juga ada yang perseribuan. Garis bilangan berikut menunjukkan perseribuan. Kalau ada angka 3 setelah koma, maka itu dia disebut perseribuan. Contohnya 0, 0,001, 0,002 dan seterusnya. Paham ya? Perhatikan soal cerita yang sudah kamu diskusikan. Ini, yang tadi ini. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal tersebut, ubahlah pecahan ke dalam bentuk desimal. Yang tadinya pitanya Siti itu 1/4 meter, kita ubah dulu menjadi desimal. Lani menggunakan 0,5 meter, Siti menggunakan 1/4 meter. 1/4 meter sama dengan 0,25 meter. Loh, caranya bagaimana cara mendapatkan bentuk desimalnya? Caranya mudah. 1/4
sama dengan 0,25. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Tambahkan nolnya 1 di samping 1. Jadi berapa? Jadi 10. Jangan lupa kalau kita tambahkan 0, sini kasih 0, nah, 10 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa? 2. 10 dibagi 4. 4. Bisa kan? 2. Nah, sekarang yang 2 ini dikalikan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Kurang 10 kurang 8, 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa. Tambahkan nolnya 1. 20. Di sini tambahin nggak Pak? Nggak usah, karena sudah ada 0, 20 dibagi 4 berapa? 5. Kita kalikan lagi. 5 kali 4 berapa? 20. 20 dikurang 20 0. Habis. Maka 1/4 sama dengan 0,25. Paham ya? Saya hapus dulu ya. Dah. Kemudian Dayu menggunakan 1/2 meter. Untuk soal di atas, perhatikan angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang koma. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Misalnya, urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar itu berarti 1,2. Ya, karena 0 dengan 1 itu angkanya lebih besar 1. 1,2, kemudian 0,5 dan 0,25 lebih besar mana? Lebih besar 0,5. Jadi, urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu 1,2, 0,5 dan terakhir 0,25. Kesimpulannya apa? 1,2 lebih besar dan lebih kecilnya yaitu 0,25. Halaman selanjutnya. Urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah jelas tadi ya. Yang terkecil itu 0,25, kemudian 0,5 dan paling besar yaitu 1,2. Bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan campuran antara bilangan bulat dan juga desimal? Perhatikan contoh soal berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 9,645, ada 8,147, ada 8,247. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Nih, yang sebelum koma nih, 9, 8, 8. Langkah yang kedua, kemudian dibandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Langkah yang kedua, jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Kalau yang pertama bilangan bulatnya sebelum koma itu sudah dibandingkan, atau ada sebelum komanya nilainya sama seperti ini 8 dan 8, maka bandingkan urutannya yang sebelah koma. Nih, setelah koma nih. 1, 4, 7. 2, 4, 7. Itu dibandingkan. Kemudian yang ketiga, jika bilangan pertama setelah koma yaitu persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma yaitu yang per seratusannya. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Dengan demikian,
urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 9,645, 8,147, dan 8,247. Manakah yang lebih kecil? Sudah jelas 8,147. Karena nilai bilangan bulatnya itu sama dengan yang 247. Tapi bilangan setelah komanya itu lebih kecil 147 dibanding dengan 247. Jadi yang paling kecil itu adalah 8,147. Kemudian 8,247. Dan yang paling besar yaitu 9,645. Sekarang ada latihan. Tadi materi kita, pembahasan kita. Sekarang ada latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Selesaikan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut menggunakan tanda besar dan tanda kecil. Ini ada soal untuk kalian kerjakan. Nah, perhatikan. Kalian hanya disuruh memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Sekarang saya kasih contoh 1. 0,573 0,753. Langkah yang pertama. Bilangan bulat yang sebelum koma kita bandingkan. Sama-sama 0. Setelah itu, kalau sudah dibandingkan bilangan bulatnya, kita bandingkan setelah koma. Nilai persepuluhannya 5. Nilai persepuluhannya yaitu 7. Lebih besar mana? Lebih besar 7. Berarti tandanya itu seperti apa? 0,573 0,753. Tandanya seperti apa? Nah, seperti ini. Yang ini tandanya besar, B besar. Yang ini tandanya kecil, K. Besar dan kecil. Berarti 0,573 lebih kecil dari 0,753. Yang kedua, 0,952 0,259. Tandanya bagaimana? Lebih besar. Nah, selebihnya kalian kerjakan sendiri. Paham ya? Kemudian perhatikan bilangan pada tabel berikut. Ada sebuah tabel. Nanti kalian urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, pada soal nomor 3 terdapat bilangan campuran. Yang mana bilangan campuran ini kalian harus jadikan desimal terlebih dahulu. Sama seperti 3/4. 3/4 pun sama harus diubah menjadi ke desimal. 1/8 pun juga sama, harus diubah menjadi ke desimal. Lebih mudahnya seperti itu untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Caranya bagaimana kalau yang pecahan campuran, Pak? Caranya mudah. 1/8. Dari 1 ini dikalikan ke bawah. Ini dikali 1 kali 8 berapa? Adalah 8. Sudah. 8 tambah 1. Ini ditambah 9. Berarti hasilnya 9/8. Ini pecahan biasa. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Dari pecahan biasa ke bentuk desimal. Caranya bagaimana? Kayak tadi seperti yang sudah saya contohkan. 9 dibagi 8.
Nanti hasilnya desimal. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Jadi tugas kalian itu halaman 82, nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Nomor 4-nya tidak usah. Selain itu, kita beranjak ke halaman 90. Coba kalian perhatikan halaman 90. Pada halaman 90, saya bacakan terlebih dahulu. Kamu baru saja belajar berbagai gerakan dalam tarik pindang. Oh, ini tidak kita nggak belajar nih. Nanti akan saya kasih kisi-kisi saja. Ayo kita belajar dan berlatih lebih lanjut tentang hitungan campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Perhatikan soal cerita berikut. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado pada ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Pertanyaannya, berapa meterkah pita yang digunakan untuk menghias kado dan berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Langkah-langkah menyelesaikan masalah di atas yaitu diketahui panjang pita yaitu 0,8 meter. Digunakan untuk menghias kado 1/4 meter, 1/4 dari seluruh pita. Yang menjadi pertanyaan, berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado dan berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Jawabannya, langkah yang pertama, ubahlah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan. 0,8 sama halnya seperti 8/10. Ya, sudah saya ajarkan kalau di setelah koma ada satu angka, maka dia per sepuluhan. Kalau ada dua angka setelah koma, maka dia per seratusan. Jadi 0,8 itu artinya adalah 8/10. 0,8 sama dengan 8/10. Atau jika disederhanakan, 8/10 ini menjadi 4/5. Loh, kok bisa Pak dari 8/10 kalau disederhanakan itu menjadi 4/5? Ya, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita bagi. Yang 8/10, penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi. Kita bagi berapa? 10 bagi 10 bisa, hasilnya berapa? 1. 8 bisa nggak dibagi 10? Nggak bisa. Berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa, Li? 5. 8 dibagi 2, 4. Bisa. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka disederhanakan menjadi 4/5. Langkah yang kedua, kalikan. Jadi dikalikan. 4/5 dengan 1/4. Kita kalikan. 4/5 dikali 1/4. Hasilnya 4 kali 1, 4. 5 kali 4, 20. 4/20 atau 1/5 meter. Ini disederhanakan lagi. 4/20. Penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi. 20 dibagi berapa supaya hasilnya 5? 20 dibagi 4. 4-nya juga sama. Dibagi 4 menjadi 1/5. 20 dibagi 4. 5 kali 4 20. 4 bagi 4 1. 1 kali 4 4. Jadi hasilnya 1/5. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal. 1/5 kita ubah menjadi desimal. 1 bagi 5 yaitu 0,2 meter. Jadi pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,8 meter dikurang 0,2 meter. Maka hasilnya 0,6 meter. Jadi hasil akhirnya adalah 0,6 meter. Begitu caranya anak-anakku sekalian. Ada tugas lagi, berarti tugas kedua. Yang pertama tugas yang tadi, yang nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4-nya tidak usah.
Dan soalnya itu, sekarang ada soal lagi. Di halaman 91. Saya kasih contoh satu soal. Selesaikan soal-soal cerita berikut. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini, ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Berapakah jumlah gula keseluruhan? Kalian cermati dulu soalnya. Ibu Edo mempunyai 2,5 kg simpanan di rumah. Hari ini Ibu Edo membeli lagi 1/4 kilogram. Berarti kalau membeli lagi itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Caranya seperti ini. 1/4 ditambah 2,5 kg sama dengan titik. Kita ubah dulu. Yang tadinya pecahan menjadi desimal. 1/4 kita ubah menjadi desimal. 0,25. 1/4 sama dengan 0,25. Tinggal ditambahkan saja. 0,25 ditambah 2,5. Hasilnya berapa? Kalian hitung sendiri. Kalau sudah mendapatkan hasilnya yang ada di sini, nanti penjumlahan dari 0,25 ditambah 2,5, maka tinggal dikurang. Kenapa kok dikurang? Karena ada pertanyaan lagi. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapakah sisanya? Maka jumlahnya seperti ini. Jumlah yang ini dimasukkan ke sini, dikurang 2,7 kg. Berapakah hasilnya? Kalian hitung sendiri. Itu nomor 1 contohnya, oke? Nah, nomor 2, 3, dan juga sudah sampai nomor 3. Jadi soalnya ada 6 soal. Halaman 90, halaman 91, nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Kemudian di halaman sebelumnya, nomor 1 halaman 82 ya. Nomor 1, 2, dan 3. Jadi ada 6 soal. Ada 6 soal, kalian harus kerjakan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai sini dulu pelajaran tema kita. Halaman 80 sampai halaman 92. Terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa jangan keluar rumah apabila tidak dalam keadaan terdesak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.